Saya sama Bobby nggak bisa tidur, dia nyanyi, saya juga nyanyi. Nah, jadi kami dua nyanyi saut-sautan. Iya. Oke, marilah kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kiranya hanya Tuhan jual yang memimpin perjalanan kita dari pagi hingga malam, kita kembali nginap di hotel ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang satu hari kemarin dalam perjalanan kami dari Jakarta, dan tadi malam kami telah tiba dengan selamat di kota Palembang ini, dan malam tadi kami telah melepaskan segala kepenatan kami, segala kelelahan kami selama satu hari. Pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, Engkau satukan kami dalam bus ini untuk melanjutkan perjalanan wisata kami di kota Palembang ini. Kiranya ya Bapa, kami anak-anak-Mu mengharapkan kehadiran-Mu menyertai dalam perjalanan kami hari ini. Lindungilah, sertailah, dampingilah kami selalu. Berkatilah kami satu persatu. Mungkin di antara kami pada saat ini ada yang kurang sehat ya Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu, angkatlah dan berkatilah penyakit yang ada pada tubuh kami sehingga kami boleh sembuh dan boleh bersukaria untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang maha baik, tak lupa juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kiranya berkatilah, lindungilah juga keluarga, saudara-saudari kami yang kami tinggalkan dalam kami masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan karunia-Mu juga senantiasa selalu menyertai mereka. Dan juga kami mohon kepadamu ya Bapa, berkata Luka Pasarkan bersama Mbah Udin bersama mobilnya, berikan juga mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka membawa kami ke tempat yang kami tuju dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan juga kami mohon kepadamu ya Bapa, berkatilah, lindungilah dan bimbinglah bangsa dan negara kami, yang mana pada saat ini kami anak-anak-Mu merasakan satu cobaan yang luar biasa. Tetap kami yakin dan percaya semuanya ini pasti indah pada waktunya. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa akan kami sempurnakan dan akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa, mari di surga dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda penuh kasih, Bunda Mater Dei dan Bunda Immaculata yang mana siang dan sore nanti kami akan mengunjungi tempat-Mu yang kudus. Dalam perjalanan ini ya Bunda, kami anak-anak membawa serta segala wujudan permohonan kami, antara segala permohonan kami kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, karena Dia tahu apa yang terbaik buat kami anak-anak. Bunda Maria, Bunda penuh kasih, dan terimalah salam dari kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Kristoforus pelindung perjalanan, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Biasa di luar. Iya, biasa di luar. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dataran
Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Oke Bapak Ibu, pagi ini kita ambil yang pertama, yaitu di tempat kuliner yang tempat shopping belanja yang pertama itu kita ke Songket. Kalau Kuliner jangan dulu ya. Kita ke tempat Songket, yaitu tempat kerajinan Songket tradisi Palembang punya. Ya. Kenapa kita ambil di sini dulu? Karena ini untuk kita ikutin susurin searah sampai nanti sore. Kalau enggak begitu kita nanti bolak-balik. Sesudah dari Songket nanti di sana itu di situ macam-macam Bapak Ibu. Tergantung selera dan keinginan daripada Bapak Ibu semua. Sesudah dari situ nanti kami ajak Bapak Ibu juga kita kuliner pagi ini, yaitu bakmi apa Bobi? Bakmi alon. Lalu kita sebelum bakminya kita belanja dulu kerupuk yang terkenal juga di sini. Kerupuk yang terkenal di Palembang ini. Bakmi aloy. Baru kita ke bakmi aloy. Nah, sekalian itu kalau mau kebetulan pempek itu ada di daerah situ. Bapak Ibu yang mau empe-empe itu di situ ada namanya empe-empe apa namanya beringin, dempo, lalu apa namanya bakmi aloy itu satu arah. Tetapi sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, pada saat kita turun, ingat kemarin seperti udah Bobi bilang kan, waspadalah, waspadalah, ya. Apalagi di bakmi aloy itu rame. Mobil atau bis kita ini tidak bisa masuk sampai di tempatnya. Jadi bis kita ini parkirnya di tempat kita belanja oleh kerupuk. Di kerupuk ini, di situ juga ada jual yang namanya lempok. Itu juga terkenal juga di Palembang ini. Iya. Nah itu enak sih memang. Harganya juga enak juga sih. Sesudah dari situ dulu, baru kita menuju ke gereja Santo Fransiskus di Taman Doa Mater Dei. Ya, itu dulu deh yang kita ambil pagi ini. Kenapa kita? Mudah-mudahan sehari ini tidak terlalu macet, karena ini kan hari Jumat. Tapi nggak di sana, Dit. Di Basuki Rahmat. Ya. Bisa, tenang aja. Begini, Bapak Ibu yang belanja, apabila bagasi udah penuh, tetapi masih belanja untuk bawa kerupuk, nggak apa-apa. Kerupuk kita taruh di bangku yang orangnya berdiri sampai Jakarta. Ya, bangku saya sama bangku Bobi taruh kerupuknya Oma, terus Bobi sama Herman duduk di bagasi. Ya, benar juga sih. Ya. Oke Bapak Ibu, kita sekarang ini dari semalam ini posisi kita di Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Palembang. Kota Palembang ini mempunyai 16 kabupaten kota, yaitu 12 kabupaten dan 4 kabupaten kota. Tentu kita tahu daerah sini adalah mayoritas beragama Islam, ya. Tetapi kita patut bersyukur bahwa di sini juga banyak sekali gereja dan banyak sekali taman doa yang ada di Kota Palembang ini, ya. Itu yang patut kita syukurin. Kenapa? Di Palembang ini Islam itu 94%, ya, 94%. Kristen itu kita hanya 3%. Kristen dan Katolik 3%, justru Kristennya 2%, itu Katolik cuma 1,49%. 0,49 itulah agama Buddha. Padahal kalau kita tahu di Palembang ini awal mula Sriwijaya Buddha, agama Buddha. Tes. Lo nggak boleh ngomong katanya. Oh gitu. Habis kenyang. Habis kenyang. Bahan bakar masih banyak. Tapi kita omong pada bingung. Marah lagi. Nanya lagi. Ntar ada yang ini lagi mau turun lagi pipis
Coba telepon nggak ada. Yang Fitri. Dia bisa nahan. Ini yang ini yang minta pipis masih diam. Oh, pipis lagi tadi kan? Baru 5 menit. Belum ada 5 menit. Mungkin ada WC. Dari kerupuk kita WC. Ya, kalau Herman nggak pusing. Ya, padahal kita tahu ya, padahal di kota Palembang ini awal mula di sini yang masuk juga itu dari saudara kita yang dari Tionghoa ya. Iya. Tionghoa mereka waktu itu mereka berlayar dan berlabuh di sini sampai seorang saudagar kaya. Dan nanti akan kita ceritakan lagi untuk hari besok untuk kita ke Pulau Komoro yang mana di sana ada legenda ya, Mister Kang Bung An yang mana mempersunting istri anaknya Raja Sriwijaya waktu itu, Siti Fatimah. Namun apalah daya, karena satu dan lain hal maka mereka dua tenggelam di Sungai Musi. Nah, itu nanti simbolnya itu yang akan nanti besok kita menyeberang ke Pulau Komoro yang kita nanti lihat. Di sana juga ada wihara dan apa namanya pagoda ya, dan juga ada makamnya beliau berikut dengan dia punya iya. Tetapi itu hanya karena waktu itu mereka berdua. Nah, itu ceritanya sebenarnya besok, tetapi karena ibu udah nanya nggak apa-apa saya cinta dulu, nanti besok kita cerita ulang lagi buat cerita karena itu schedule-nya besok. Iya, karena waktu itu si saudagar ini dia ingin mempersunting Siti Fatimah ini. Kan Siti Fatimah ini kan dianya cantik tahu sendiri orang Palembang ya. Pada waktu itu pertama dia naksir sama saya, tapi saya nggak mau. Nah, karena kurang kaya, yang kaya ini yang dari Cina ini yang Nggak bisa lihat. iya nggak bisa lihat karena gelap. Lalu mereka pergi ke kampung halamannya di Tionghoa sana. Di sana dia minta restu kepada bapaknya bahwa dia restui agar dia masuk Muslim. Nah, Tambunan ini. Lalu pulang dari sana itu mereka dibekali, padahal di dalam guci itu ada emas. Sayur asin. Namun di atas emas itu dikasih sayur asin supaya apa dalam perjalanan dari Tionghoa sampai ke Indonesia itu tidak dibajak atau tidak dirampok. Jadi atasnya Itu hamcoy. di atasnya guci itu ditaruhlah sayur asin tadi. Namun dalam perjalanan si bapak ini, si Tambunan ini dia adus, dia merasa kecewa bapaknya kok dia kasih saya dalam perjalanan kasih yang ini dia buang semua, ternyata dibuang yang terakhir dia buka dilihat itu ada emas. Disitulah dia menyesal dan dia nyemplungkan diri ke Sungai Musi ini. Mudah-mudahan besok jangan ikut-ikutan ya, nggak boleh itu. Karena itu saya juga nyari waktu itu setahun nggak ketemu. Iya, begitu dia nyemplung, ditungguin sama Siti Fatimah. Siti Fatimah ini bingung, gua nunggu yang di dalam apa nunggu Herman aja ya. Nah, akhirnya nggak jadi, nggak nongol-nongol juga si Besok Koko sono ini. masuknya dari sebelah sana tadi. Mau nggak mau, Siti Fatimahnya nyemplung juga. Oh iya dari situ. Enggak balik juga. Sekarang ajudannya mau ngapain? Iya. Dia merasa kasihan sama bos-bosnya ini sudah turun semua, nggak mau dia ikut nyemplung juga. Akhirnya tiga hilang sampai sekarang belum ketemu. Masnya juga hilang sampai sekarang. Maka sebagai itu legenda ya, sebagai simbolnya. Nanti besok kita akan bawa ke sana dan berikut dengan dia punya makannya dan di gerbang pintu itu dia punya prasastinya aja sih, itu hanya simbol aja sebenarnya. Itu legenda zaman dulu. Lalu baru di situ juga ada di depan pintu itu ada ajudannya atau pengawal raja tersebut. Ya tapi itu mesti besok. Perjalanan kita dari bis parkir Riverside itu ke pulau itu kurang lebih sekitar 6 kilo, jadi nggak jauh. Nah dalam penyusuran kita di Sungai Musi tersebut, baru ibu bapak yang mau foto-foto silakan, tetapi ingat ya pengalaman kami ini udah banyak.
Ada yang foto mundur nggak taunya ini Bobby udah pengalaman sama Pak Robert di Bangka dulu, Belitung dulu. Masuk ya? Jadi hati-hati. Keasikan foto mundur hanya nyemplung ke laut kepalanya bocor. Nah, saya pernah pengalaman di Kota Larantuka. Saya udah ingatkan, dia foto mundur nyemplung masuk got. Nah, jadi untuk bagi yang hobi selfie atau foto-foto, sekali lagi perhatikan, terutama yang mundur dikit itu yang bahaya. Boleh sih yang sudah selfie yang Itu yang bahaya. Nggak masalah dalam perjalanan sebentar, mungkin kita besok bisa balik lagi kemari. Kalau Bu Betty, perasaan saya baru bulan kemarin dan kemari lagi ya. Belum ya? Belum kemari ya. Jadi seperti itu ya. Kita semua saling mengingatkan ini apa demi kebaikan kita semua. Makanya kenapa jarang sekali kalau Pak Robert itu bawa tamu banyak. Itu hanya satu orang, itu jarang sekali. Amit-amit, itu amit-amit jangan sampai terjadi. Ya, kenapa? Karena dalam perjalanan ini kita semua bawa dalam doa dan kita ingin happy, keluar dari rumah kita dengan sehat, pulang ke rumah pun dengan selamat. Amin. Amin. Nah, itu yang kita perlu. Jadi sekali lagi ya, Om Maya kalau mau foto suruh Herman aja ya. Tenang aja, kalau diambil sama Herman gampang. Foto yang lebih bagus itu kalau seandainya dapat tengah bagus, foto separuh-separuh dulu. Atasnya dulu difoto, bawah difoto, sampai rumah baru nyambung. Ya Om Wawan ya. Sudah memasuki kawasan Songket. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang sudah memasuki daerah kawasan Songket. Nah, tentu di daerah setiap provinsi itu Bapak Ibu berkunjung pasti ada punya ciri khas masing-masing. Nah, Terus. Tahu. awas jangan sampai lewat Bob. Songket kali. Yang dulu dari koran itu dibeli gitu ya. Yang air mas. Ya, Minum air hangat itu. air hangat. Ya, sebentar. Aduh, masih tutup lagi. Oh, buka. Ini kan? Ya, ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita turun. Mana Pak? Ntar lo, anak-anak sini minta parkir lo jangan kasih ya. Itu parkir kita sini gratis. Mundur aja ya Pak. Lalu saya masuk dulu ya. Mas kepala. Tas bawaan hati-hati. Apa itu? Itu? Hati ya tak. Halo. Ngapain belanja kopi? Oh, kalau kemarin nomor HP-nya nggak keambil. Kita nomor HP. Tidak. Oh, jangan, kita di sini aja. Hati-hati di sini. Pak masuk Pak. Den, mana? Maaf. Jakarta. Kegiatan kemarin. Nah, 2 hari 12 tahun lalu.
bareng kan. Ya, tante saya juga kelihatan aku mah. Memang sengaja. Dong, masih banyak loh. Mau dong, masih banyak sekali lagi. Dari sini udah di sini lagi. Dari sini ngomong. Kelihatannya gampang ya, padahal susah. Kelihatannya. Ini semua nih. Oh, mak, awas dong. Ledak tulisannya. Lihat dari sini. Iya. Kesini tujuannya apa? Lihat. Ini bagus loh. Untuk motifnya ruwet loh nih. Ada benang emasnya. Iya, ini motifnya ruwet. Tapi pintar ya. Bagus. Kita hanya bisanya pakai aja. Nggak tahu kalau yang Karena apa kami Bapak? Mohon perhatiannya, ibu-ibu, kemarin kami sudah bagikan hand sanitizer untuk cuci tangan, ya. Jadi mohon apabila kita keluar dari sesuatu toko, sesudah belanja atau apalah itu, jangan lupa langsung cuci tangan. Cuci kaki itu nanti malam, cuci kaki langsung bobo. Ya, untuk yang nanti di Kerupuk Suwandi ini, Bapak Ibu, di sana itu kalau seandainya Bapak Ibu beli, kalau yang beli banyak, minta langsung dikardusin, ya. Tetapi ini saya nggak terlalu pusing karena semua peserta ini kan turunnya di Alam Sutra. Jadi yang saya bawa pulang ke Jakarta cuma 1, 2, 3 orang doang. 5. Ya, 5 potong 2. Iya kan 5 potong 2. Emang Bud ini mau turun di Alam Sutra? Buti enggak, ini saya bawa Jakarta, Bu Lina saya bawa Jakarta. Udah itu doang. Siapa lagi? Ini Bu Silvi sama Bu Aku saya tinggalin di Palembang. Nggak apa-apa, karena mereka berdua ini masih mau city tour di sini. Nah. Hah? Oh gitu? Yang belakang pindah ke depan. Enggak. Yang belakang sekali. Jadi gini, ini supaya dealnya. Supaya adil. Supaya adil bolehlah. Oh, ini Oma 2 nanti pindah ke depan. Yang nggak bisa harus berdua. Supaya yang belakang itu pindah ke sini, Bobby bisa ke belakang buat ngontrol. Setuju ya? Jadi yang di belakang itu pindah ke tempat Oma nanti Mak, hari Minggu, hari ini belum. Saya mau lihat kalau tidur ini mah enggak. Kalau tidur palingan kepala jedot ke kaca. Oh nggak mau? Ya. Air mati belum selesai, belum apa udah. Iya, enggak. Ternyata saya baru dapat informasi Bu Silvi ikut pulang juga sama-sama kita ke Jakarta. Jadi tempat-tempatnya di cancel. Iya, kasihan dia udah dihibur kabeh. Untungnya saya nggak mau ya. Iya, untung Oma Mama nggak mau ya. Iya. Hah? Bukan kencing. Nah, ini kencing. Ini yang kencang, ini yang kencing. Yang kencang yang mana yang kencang? Bapak yang ini. Oh gitu. Kencang. Iya, yang itu nggak kencing. Ini gereja. Iya, Bapak Ibu, ini sebelah kanan kita ini ada gereja. Ah, mana? Orang masjid ini depan. Itu masjid itu. Ini gereja masjid baru jadi. Ini Bobby bikin saya kaget aja. Nah, jadi Bapak Ibu selama perjalanan kita ini udah tahu ya, udah kenal di depan ini Pak Wikarya ya.
Bagi yang mau nonton YouTube-nya jangan lupa like and comment. Share. Jangan lupa di share. Karena apa? Ini Wihara tua. Nah, ini wihara yang paling tua di sebelah. Tapi nanti ibu berdoanya nanti di pulau aja besok ya. Nah, kebetulan di sini peserta kita salah satu di sini dari Buddha. Ini aja siapa? Enggak, janganlah besok aja karena Buang waktu. buang waktu. Yang penting Bu Afung. Kamu aja ya. Nanti besok baru kita antar ke wihara yang di Pulau Komoro untuk berdoa di sana. Ya Bu ya. Oke. Sekali lagi, nanti yang untuk di bakmi, mungkin bagi ibu yang tadi bilang sudah kenyang makan, porsinya itu di situ ada dua porsi kecil dan porsi besar. Ya, itu kita kuliner mah. Kuliner. Jadi bapak ibu makan aja bayar talangin aja dulu. Oh gitu. Enggak, lebih enaknya sih mendingan ditalangin aja dulu deh. Tapi jangan lupa minta bonnya. Nanti pulang sampai di sono kasih ke cucu. Cucu yang paling sayang sama Oma Wawan siapa? Cucu yang mana? Oma Wawan yang mana? Ya ini Oma siapa? Oh, itu cucu. Yang mantan prodiakon yang mana? Yang cowok lah, masa cewek kalau diangkut? Ada. Enggak ada di Laurentius. Oh begitu. Jakarta ada loh prodiakon mana? Jangan salah loh. Jakarta itu prodiakonnya Bahenol loh. Nggak percaya. Pantes ada suka. Serius saya tanya Bobby. Seharusnya seperti itu. Seharusnya yang jadi prodiakon itu yang usia udah di atas 50 tahun atau 60 tahun. Kenapa dia itu untuk melayani katedral lain? Mohon maaf. Katedral itu dia punya prodiakonnya anak ABG semua. Bukan ABG lagi. Hah? Oh, Maci setuju? Astagfirullahaladzim. Iya, makanya saya, Bobby, teman saya di Gandhi yang di katedral itu, kalau mereka udah turun dari mobil bawa dari pejubahnya, selamat sore bruder. Mereka bangga sekali. Selamat pagi bruder, kayak gitu. Kalau saya pindah alam sutra, tapi di sana yang hitam pun hanya saya sendiri. Banyak, Pak. Banyak. Banyak dari NTT. Oh gitu, dari NTT. Tolong titip salam aja buat orang-orang hitam yang ada di alam sutra. Bilang kemarin kami berangkat ke Palembang dikawal oleh orang hitam juga. Jadi kebetulan dulu juga saya pernah kerja di alam sutra, di BSD itu. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu namanya restoran Sari Kuring yang di Hope itu. Nah, Pak Marwan itu divisi umum atasan saya, yang punya itu Pak Surya Dharma. Nah, saya kurang lebih sekitar 16 tahun, 17 tahun saya di situ, koordinator security di situ. Sari Kuring, dulu terkenal juga di sana ya. Namun sayang seribu sayang karena ada satu dan lain hal, akhirnya jungkir balik, sekarang jadi jatuh miskin. Malah Pak Suryanya nggak miskin. Kata siapa? Saya kan tahu sekali. Saya itu teman baiknya Pak Surya. Tahu kan itu? Saudaranya. Pak Marwan itu saudara saya. Pak Marwan itu atasan saya persis. Iya. Saya itu tanya deh, ibu tanya Herman gitu. Itu kalau sama saya kayak anak sama bapak. Kalau Pak Surya Dharma itu istri Bu itu meninggalnya saya tahu persis juga, kena stroke. Anaknya Charles Jackson sama itu dulu saya yang gendong. Saya yang gendong. Sayang, mereka saling Nggak cocok benar. Mungkin manajernya itu dikasih ke anaknya Jackson yang megang. Jackson nggak ngerti manajemen. Saya ngomong jujur, mau semenjak si Charles. Mau semenjak si Charles itu begitu-begitu pintar, lulusan Amerika.
Nah itu, kalau yang cewek ya kan tinggal di Amerika itu enggak lah. Udah nyampe? Nah, oke Bapak Ibu jangan lupa nanti ya, kalau sampai di sana pada saat Bapak Ibu belanja, masukkan di kardus yang beli banyak dan jangan lupa tulis namanya. Yes. Ya, jangan nanti yang dibeli Bu Betty yang dibawa Herman atau Bobby, kan nggak lucu. Pak Marwan itu sebenarnya harus ikut ke Australia. Saya mau beberapa kali, tapi dia nggak mau. Orangnya itu dia nggak merepotin anaknya. Keluarganya di Australia semua. Anaknya istrinya di Australia semua. Sampai terakhir kemarin operasi jantung dia mesti telepon saya. Itu mobilnya udah dijual. Mobil Kijang itu yang dari kantor dari Pak Surya itu. Saya tahu. Nanti saya bilang ya. Nah, bilang aja, bilang Herman sekarang ikut kemarin bawa saya gitu. Jadi istri Pak Marwan. itu Bilang sama Saudaranya Pak Joni yang punya depo bangunan. Iya. Pak Joni sama saya kenal baik. bilang kemarin saya kemarin Dulu satpamnya dia orang timur semua, Pak Joni itu. Dia minta sama saya waktu itu suruh megang yang di daerah BSD, terlalu jauh saya nggak kuat. Nah sekarang dibuka lagi di Pondok Gede Jatiwaringin, saya mau maju. Itu ipar saya. Berarti benar berarti saya cerita benar ya. Nah saya tahu persis Sari Kuring. Dari awal Monas saya tahu. Nah itu sayang, itu sebenarnya sayang sekali. Sayang sekali Sari Kuring itu sayang. Iya. Salah manasnya itu ya, dia beli pulau di sana Bu ya, Batam. Tangkap polisi Tidak rusak. Sekarang Pak Surya di Batam. Oh, Iya, saya tangkap polisi. dia ada berapa pulau di sana. Iya. Pulaunya mau buat apa? Katanya mau ngimbangin Singapura, karena bisa lah. Dari awal Pak Marwan udah ngomong, udah, cuma nggak tahu bisikan siapa. Jadi dia tuh nggak jatuh miskin, tanahnya banyak banget. Udah banyak kan dia jual juga kok. Pulaunya banyak. bagi saya satu nama bu bagi-bagi Siap. bagi saya bu kamu bagi pulang kampung Terakhir itu bulan berapa ketemu Pak Surya? Saya pernah ketemu di Batam. Pak Surya, Iya. saya ketemu tadi di Batu Ceper, Oh, di depan Batam. restoran lama. Iya. Itu kan teman baiknya dia. Dia lupa sama saya. Iya. Kamu siapa ya? Herman dulu yang di sini. Oh iya iya iya. Satpamnya. Iya iya iya. Nanti saya bilang Pak Marwan. Ah, kalau Pak Marwan saya suka kontak-kontak, suka pagi, suka renungan kirim doa. Iya. Itu saya anggap orang tua saya sendiri. Iya. Jadi kalau suatu saat saya butuh mendadak, saya tinggal angkat telepon dia, sudah kamu jalan. makan bakmi dulu apa kerupuk dulu Kebetulan beliau ini dulu bukan seiman dengan kita. Dia kan masuk Katolik kan. Iya. Awalnya kan bukan Muslim. Mamanya Muslim. Mamanya Haji. Tapi papanya Bapak Chinese. Janes, betul. Ah, Papanya tuh dokter Pak. Cuma dia diambil sama mama. Jadi makanya dia Muslim. Tapi dapat istri Katolik, dia jadi kagak Tapi kalau masuk ke kemarin masuk ke kantornya dipanggil Pak Haji itu. Istrinya Linda ipar saya itu. Ya. Nih. Kelewat. Ini. Ini nih. Ini. tunggu tuh bosnya tuh Nah, kalau untuk nanti bakmi itu lurus lampu merah, belok kiri, ada sebelah kanan. Nanti tapi jangan jalan sendiri. Ya sama Bobby nanti ya. Ya. Enggak.